was-was sholat. Sini yuk kita bahas. Oke. Istrinya nurut banget. Dia udah kayak plankton. Baik. Doib, alhamdulillah rabbil alamin. Aku dulu isin ya. Ambil hari bentar ya. Oke, santai kok. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman semuanya, maka tema kita hari ini adalah penyakit. Wah, Penyakit ya? Ini namanya penyakit ya? penyakit ini mungkin kalau mungkin kau pernah lihat di daerah aku tuh gak sedikit orang yang kayak gini, bahkan orang-orang yang bawa bapak pun ada yang terkena penyakit kayak gini. Tadi Banyak, itu bro. ribet. Sama bro. Nah, Allah alam ya. Aku mungkin kadang lah kena penyakit kayak gini, cuman nggak terlalu over kayak yang kita lihat di lingkungan kita. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman pernah nggak ketemu orang yang kalau duduk itu ngulang lagi, cuci tangan ngulang lagi, ntar basuh tangannya ngulang lagi, basuh kepala ngulang lagi. Nah itu sampai berapa kali ngulang terus? Ngelek? Enggak. Ya pernah ya. Kemudian apalagi itu dalam keadaan, kalau di dalam keadaan sholat itu untuk angkat takbir aja. Allah Akbar, kadang langsung turunin lagi, ngulang lagi gitu. Oh bapak, enggak sih, kakek juga sering kayak gitu. Kalau takbir gagal puluhan, kemudian mau itu kalau misalkan udah berhasil wudu, udah berhasil takbir untuk baca Al-Fatihah enggak sanggup. Nah, banyak yang kayak gitu ya. Orang-orang balik lagi ke ayat yang sering kita lewatin. Sebenarnya ini tuh Allah tuh memberikan penyakit, pasti memberikan obat. Itu pasti. Dan Allah juga memberikan solusinya, teman-teman. Di surah An-Nas. Nah, untuk teman-teman yang punya penyakit kayak gitu, atau punya teman yang punya penyakit kayak gitu, atau keluarganya yang punya penyakit itu, suruh ditonton di sini. Insya Allah ya. Di surah An-Nas kan itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Qul a'udzu bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Min syarril waswasil khannas Lemeknya sama sendiri. Ada apa kamu tiba-tiba amnesia vision? Anglek. Ayo. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu kan Allah ngomong dua kali. Waswas minal khannas, satu lagi minan nas. Jadi Allah tuh mengatakan dua kali, ntar ada bisikan satu dari bisikan manusia, satu dari bisikan jin, satu dari bisikan khannas itu syaitan, satu lagi dari bisikan nas, dari bisikan nas manusia. Nah, jadi kalau kita paham juga, itu kan ayat dasar kita ya teman-teman ya, tentang ternyata Allah itu udah wanti-wanti sama kita kalau ternyata ada bisikan itu, pertama datang dari setan, kedua datang dari jin, kedua datang dari manusia. Dan itu juga ada nih, Rasulullah SAW mengatakan sama kita dalam hadisnya itu, ini dari Sofia binti Huyai ya, sampai Rasulullah SAW itu mengatakan, Inna syaitana yajri minal insani majra dam. Ini kalau ternyata setan itu berjalan atau mengalir dalam darah-darah manusia, itu setan seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman pernah nengok orang punya penyakit kayak gitu, pernah punya penyakit yang was-wasnya itu ngulang lagi situ, ngulang lagi sini, ngulang lagi apa, ngulang lagi. Sebenarnya bukan dalam perkara ini aja ya, perkara was-was itu
kayak ada pertanyaan-pertanyaan, siapakah yang menciptakan ini? Siapakah yang menciptakan ini? Nanti kalau udah ketemu lagi, siapakah yang menciptakan ini? Allah. Nanti ditanya lagi, siapa yang menciptakan Allah? Nah, itu kan kadang-kadang timbul pertanyaan kayak gitu. Dan itu sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dan itu sudah pernah kayak dari Abu Hurairah ya di syaitanu ahadukum fa yaqulu man khalaqu kada man khalaqu kada hatta yaqulu man khalaqu fa idza balaghahu falasta'id billah wal yardah. Setan itu mendatangi salah seorang di antara kalian, lalu dia bertanya, siapakah yang menciptakan ini? Siapakah yang menciptakan itu? Hingga dia bertanya, siapakah yang menciptakan roh kamu? Nah, kalau udah sampai kayak gitu, oleh karena itu jika telah sampai kepada hal tersebut, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dan hendaklah dia menghentikan waswas tersebut. Akhirnya saya ngikut tadi di kajian Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ada beberapa solusi untuk kita itu untuk menghindari penyakit seperti ini. Dan itu kalau teman-teman belum pernah cobain, itu kayak penyakitnya apa sih? Penyakit waswas itu biasa aja. Tapi kalau untuk orang yang ngalamin itu, ya bro, itu kalau kita paham di posisi dia tuh kasihan kita. Kayak kalau orang kayak kita kan takbir udah gampang gitu, kita wudhu udah lanjut aja gitu. Ada orang yang sampai basah mungkin sampai kering kena air itu sampai dingin dan ulang lagi wudhu. Kemudian sholat aja tuh berulang kali sampai keringet keluar. Nah, sampai Imam Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili itu mengatakan ada beberapa cara solusi untuk kita mengatasi penyakit seperti ini. Di antaranya, kalau kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili itu, pertama, kamu itu mesti kamu berlindung sama Allah Subhanahu wa taala, sebab ini kan perkara musuhnya. Nah, kamu itu berlindung dulu sebelum kamu sholat itu. Makanya kita kan kadang-kadang diajarin untuk apa-apa itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, kalimat ta'awud itu kita ulang, ya terus kita ulang, kita baca agar kita tuh minta perlindungan sama Allah dari perkataan musuh bagi kita ini. Musuh-musuh yang ini ya memang musuh nyata bagi kita kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau udah ada bisikan kayak gitu ke dalam diri kita, kalau bisikan itu sudah ngalir dalam diri kita, sudah lewat dalam telinga kita, kadang kalau kita pakai celana kamu itu najis, kamu gak bakal bisa sholat. Tanah yang kamu injek tadi kamu kena najis, kamu gak bakal selesai sholatnya. Kemudian apa lagi bisikan-bisikan itu, kamu kan masih banyak dosa, udah ngapain kamu sholat? Kamu kalau udah begini kamu gak bakal diterima. Kalau udah sampai bisikan kayak gitu ke dalam telinga kita, kemudian tembus ke hati kita, maka kalau kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili yang kedua adalah jangan pernah mengikuti, maka dustakanlah bisikan-bisikan dari musuh Allah. Kamu dustakan bisikan tersebut, kamu jangan ikuti bisikan musuh Allah tersebut. Karena apa? Penyakit waswas itu semakin kita iakan, semakin besar bisikannya, waswasnya. Semakin kita ngulang, kamu tuh nggak sah wudhu, kamu ngulang. Semakin kita ngulang itu wudhu, maka bisikan itu semakin besar. Was-was dalam diri kita tuh semakin menjadi-jadi, dan itu memang perangkap setan pada manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, yakin dengan apa yang kita kerjakan, yakin dengan apa yang kita amalkan. Allah tuh bakal menerima apapun yang bakal kita kerjakan dengan niat lillahi ta'ala. Bahkan kalau kata Rasulullah SAW itu kan, innallaha tazawwaja an ummati ma waswas bihi suduruha man lam ta'mal bi aw tatakallam. Yaitu Allah mengatakan, innallaha tazawwaja an ummati, saya itu bakal mengampuni dosa-dosa, bakal mengampuni perkara-perkara buruk an ummati ma waswas bihi suduruha, perkara-perkara buruk yang datang dalam diri. Kita ada yang dalam dari hati manusia. Bakalan akan dikatakan sebelum ini. Halo, Mas Kepo yang ngelek. Halo, Mas ngelek. Ternyata Ya, Mas Agam ngelek, Mas Agam ngelek. Mas Agam ngelek. siapa yang ngelek? Kamu ngelek. Yeay, Agam ngelek. Jangan ngelek dong. Halo.
So, buat kawan-kawan sekalian, begini, ketika kita akan berbicara mengenai dunia perwas-wasan, was-was itu adalah hal yang anggap saja itu sebenarnya adalah sebuah penyakit yang dimana penyakit itu pun pasti akan ada obatnya. So, ini kenapa tampilan di Google ini? Kan ya? Mas Afro. Waduh. Halo. Gak tampil di aku. Nah, begini. Orang yang ditimpa was-was itu sebagaimana orang yang sedang ditimpa penyakit, dan setiap penyakit itu pasti akan ada obatnya. Bagaimana cara kita menanggapi sebuah was-was? Percayalah bahwasanya was-was itu datangnya dari syaitan. Anda jangan sok-sok bertakwa ketika Anda mendapatkan kewaswasan. Ada orang yang bahasanya itu dia menganggap dirinya sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di satu sisi itu juga dia ingin berusaha menggapai Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang dibuat oleh syaitan. Jadi tujuan kita di depan itu Allah, tapi yang bikin kita jalan menuju Allah ini setan. Ini setan. Itu namanya waswas. Sebenarnya cerita mengenai orang-orang waswas itu banyak. Ada beberapa orang, ya ini kisah nyata. Dia tuh pernah beberapa kali kecelakaan karena waswas. Contoh, dia lagi nyetir mobil, di depan ada ranting kecil, ranting lurus ini, itu ranting lurus. Tiba-tiba dia tabrakin mobilnya itu ke kanan sampai akhirnya terperosok ke lubang. Itu berat. Setelah ditanya, lah ini kok tiba-tiba suara kamu kok tiba-tiba kamu udah jatuh begini kayak gak normal gitu. Ini kan kecelakaan tunggal, tapi kecelakaannya beneran gak normal. Kok tiba-tiba belok ke kanan? Lalu setelah ditanya, dia bilang, di depan tadi saya melihat ada ranting. Saya berpikir bahwa ranting itu sama seperti huruf alif yang ada pada nama Allah. Jadi, dia itu benar-benar agak sedikit ya. Dia bilang, alasan saya kenapa tiba-tiba belok mobil ini pasti setir ke kanan karena di depan tadi itu ada ranting yang saya pikir ranting itu adalah huruf alif pada lafaz Allah. Kan Allah itu begini, alif, lam, ha. Dia berpikir bahwa ranting di depan itu adalah lafaz Allah. Jadi dia tak berakhir. Kadang ada juga beberapa orang yang sama juga tiba-tiba dia itu nabrak pohon. Setelah ditanya, kenapa kamu tiba-tiba nabrak pohon? Ini kejadiannya di mana? Langsung dijawab sama orang tersebut. Tiba-tiba ada bisikan di telinga saya, katanya kalau saya gak nabrak pohon ini, saya bakal hentak. Na'udzubillah. Nas'alullah selamat afiyah. Agam sudah datang, yes. Agam sudah datang. Abang mas-mas nge-like mesin kita ini udah datang. Malek. Oke, kita selesain dulu ya. Oke. Mana lagu tadi ya? Kita nunggu Mas Agam masuk dulu di frame. Oh iya deh. Kamu belum masuk frame. Oke. Ya lanjut dulu. Teman-teman. Oke, masuk lagi. Oke. Sampai mana tadi? Sampai yang kedua udah. Berarti yang ketiga, yang Rasulullah SAW itu kan mengatakan, suaranya jelas by the way. Rasulullah SAW itu mengatakan, Inna Allah tazawwaja an ummati ma waswas fi Tajawaz belum? Tajawaz nikah belum? Allah musta'an. Tajawaza an ummati ma waswas fi sudurha ma lam ta'mal bihi au tatakallam.
Jadi Allah itu bakal mengampuni dosa-dosa seorang hamba yang dalam hatinya itu dalam keadaan was-was, malam ta'mal bi, sebelum dia itu melakukannya, buat tatakallam, sebelum dia juga melakukan, sebelum dia itu mengatakan. Nah, jadi syarat kita ini, kalau kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili itu, pertama harus kayak yang ketiga adalah dengan cara kita meyakini dan mengabaikan tentang penyakit was-was dalam diri kita. Sebab apa? Sebab kalau kita mengikuti perkara syaitan, bisikan syaitan, syaitan itu kan musuh yang nyata bagi kita ya. Kalau kata Allah Subhanahu Wa Taala itu apa sih? Apa ayatnya itu sih? Ya bani Adam. Iya, wala tatabi'u khutuwati syaitan kan. Jangan kalian innahu lakum aduwwun mubin, karena setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Dan kalau kamu mengikuti perkara-perkara mereka, jalan-jalan mereka, maka jalan yang lain itu akan dibuka lagi. Oke, itu yang ketiga. Tiga solusi dari Sulaiman Ar-Ruhaili tentang kalau kita itu terkena penyakit waswas, kasih kita tahu. Pertama, minta lindung sama Allah, minta mohon ampun sama Allah. Baca apa ya? Baca Al-Ma'surat itu bagus juga. Al-Ma'surat itu kan berisi tentang Qul falaq, itu kan ada kita minta istighfar sama Allah juga ada. Yang kedua, jangan pernah dustakanlah bisikan-bisikan musuh Allah itu. Yang ketiga, yakinlah tentang ibadah yang kita lakukan, karena kalau kita mengikuti perkara-perkara jebakan-jebakan setan, bakal banyak jebakan-jebakan. Allah wa'ala bishawab. Mungkin segitu dulu sebelum nanti lanjutkan. Oke, jadi gini teman-teman, kembali ke pembahasan saya tadi. Was-was itu adalah sama seperti kita berusaha menggapai Allah Subhanahu Wa Taala, tapi jalannya dibikin sama setan. Itu was-was. Kamu ibadah karena siapa? Karena Allah. Tapi ibadah kamu diganggu sama siapa? Sama setan. Kamu ngelakuin suatu hal, akhirnya kamu juga diganggu. Saya sebenarnya ada beberapa cerita. Saya ulang lagi cerita yang tadi ya, ketika agak keluar. Salah satu di antara ceritanya yang agak sedikit menarik. Jadi ada orang yang kecelakaan, yaitu kecelakaan tunggal, masuk ke got. Ketika dia nyetir, tiba-tiba mobilnya itu langsung masuk ke got. Lalu ditanya sama orang, soal ini benar-benar gak masuk akal gitu. Setelah dilihat, ini gak masuk akal dia masuk got. Ternyata dia itu ketika nyetir mobil, di depan itu dia melihat ranting begini, ranting lagi ada di jalan. Dia berpikir bahwa ranting itu sama seperti huruf alif pada lafaz Allah. Jadi dia mikir begitu, lagi nyetir mobil ya, terus tiba-tiba di depan ada ranting kan lurus begini. Dia berpikir posisi ranting itu mirip dengan huruf alif pada lafaz Allah. Jadi dia takut ketika dia sedang nyetir mobil, dia menginjak lafaz Allah Subhanahu Wa Taala, langsung dia banting setir. Ada juga dia lagi nyetir motor nih ya, tiba-tiba ditabrakin itu motornya, jebras gitu. Kenapa? Karena katanya dia merasakan di pikiran dia bilang, kamu kalau gak nabrakin motor kamu ke pohon itu, kamu murtad, kamu keluar dari Islam. Gitu. Ada juga kejadian lain, ini berhubungan dengan ibadah. Kalau tadi belum berhubungan dengan ibadah, ada lagi berhubungan dengan ibadah itu orang yang berwudu dari untuk wudu subuhnya, dia berwudu dari pukul 12 malam. Dan kalau keluar dia beneran kayak penguin ini. Dan banyak bro, ada kisah juga orang yang berwudu sekali wudu itu 16 tong. 16 tong air. Bro, kebayang gak bro? Ada orang yang sholat lagi dia Allah. Assalamualaikum, dia belum selesai sama Allah. Nah, saya juga dulu sempat punya sedikit was-was kayak gini. Jadi was-was ini agak baja, insya Allah semua orang pernah mengalami. Saya gak bilang mungkin, insya Allah semua orang pernah mengalami. Dulu waktu saya masih kecil, saya selalu merasa setiap kali saya jalan, saya merasa kayak kencing. Jalan dikit ngerasa lagi kencing, jalan dikit ngerasa lagi kencing, jalan dikit ngerasa lagi kencing. Saya cek lagi, ternyata gak ada. Saya cek lagi, ternyata gak ada. Lalu saya curhat nih sama kakak saya yang ketiga. Kak, ini aku dari tadi ngerasa kencing, bener-bener kesiksa, wudu ngerasa batal terus. Kamu tahu apa yang dilakukan sama kakakku? Ditabok aku.
Ketebrak katanya. Ketebrak. Kamu itu, kalau kamu itu lagi, awas ya aku lihat. Habis itu saya sudah langsung sembuh was-wasnya. Jadi obat saya waktu itu adalah tabungan kakak, karena saya takut ditabung sama kakak, akhirnya saya sudah hilang itu rasa was-was. Sebenarnya was-was ini obatnya mudah, asalkan kalian yakin. Asalkan kalian yakin. Kenapa? Karena ketika kita sholat atau ketika kita beribadah, percayalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memahami kamu. Allah itu rahmatnya luar biasa, brother sister. Rahmat Allah itu begitu luas. Kalian yang punya dosa setinggi langit atau bahkan memenuhi langit, memenuhi seluruh dunia, dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, itu pun sama dosa kalian. Lalu kalian benar-benar bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bakalan ngampunin kalian. Allah itu paham sama keadaan kalian. Allah itu paham. Ingat, Allah itu paham sama keadaan kalian. Jadi kalau kalian aja udah dari awal ragu, bakalan dipahami sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya berarti ini hanya hubungannya sama iman kamu. Sedangkan kamu sholat untuk siapa? Untuk Allah. Kamu berwudu untuk siapa? Untuk Allah. Tapi di saat yang bersamaan kamu meragukan Allah. Ya, kamu kan sedang meragukan Allah. Meragukan maksudnya kira-kira Allah. Ana 'indallahi 'abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka. Ini dari mana? Hilangnya dari mana? Sorry guys. Ini tadi hilang saya dari mana? Dari mana? Dari pembahasan mana? Dikit aja. Dari mana? Biar saya ulang lagi. Halo? Ragu-ragu. Iya. Jadi, kamu ini seakan-akan di saat bersamaan kamu puasa untuk siapa? Untuk Allah. Kamu sholat untuk siapa? Untuk Allah. Kamu untuk siapa? Untuk Allah. Tapi di saat yang bersamaan, kamu itu sedang meragukan Allah. Kamu bilang ke diri kamu, Allah juga kayaknya terlalu daripada kalau saya itu begini. Padahal rahmat Allah itu begitu luas, teman-teman. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu luas banget. Dan Allah pasti bakal nanti kita. Jadi lagi pula kalau kita kembalikan ke kaidah usul fiqh, di usul fiqh itu banyak banget pembahasan seperti itu. Ada yang disebut sebagai al-bara'atul asliyah atau baqa'u ma kana 'ala ma kana, atau ada beberapa kaidah lainnya di mana kita mengembalikan segala sesuatu kepada asal. Contoh, kita sekarang lagi ada di pinggir jalan, terus tiba-tiba terkena percikan yang ada di tengah jalan. Ada air, mengenang air, lalu terkena percikan, cepras gitu ke baju kita. Kira-kira air tadi itu hukumnya apa? Hukumnya apa air tadi? Hukumnya adalah tergantung. Hukum asalnya adalah suci hukumnya. Kapan menjadi najis? Kalau kamu udah lihat di sana itu ada najis. Selama kamu belum melihat di sana ada najis atau tidak, walaupun hakikatnya nih air ini sebenarnya najis, tapi kita nggak tahu kalau posisi airnya ini najis, maka kita hitungnya adalah tidak najis. Kita sholat insya Allah sah, kita wudu insya Allah sah, kita bersuci menggunakan air itu pun sudah sah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani hambanya di luar daripada kemampuannya. Kalau dari awal teman-teman udah ragu dan tidak yakin terhadap sesuatu telah ditetapkannya, bagaimana? Jadi ingat, saya pernah juga, teman saya ini adalah anak gunung. Dia anak gunung. Tiba-tiba dibuka Q&A. Di Q&A ada pertanyaan, Kak, gimana sih sholat di atas gunung? Terus kata dia, kalau aku sih tergantung ya, kadang aku ganti baju, kadang tidak ganti baju. Kalau aku kena tanah basah di gunung, baru aku ganti baju biar sholatnya suci. Kalau aku nggak kena tanah basah, nggak kena tanah pegunungan, kata dia, berarti ini masih suci gitu, gak usah ganti baju. Kalau kena, nanti aku anggap najis. Loh, gak begitu dong. Hukum tanah apa? Suci. Hukum air suci. Hukum agama suci. Hukum ini itu semuanya suci. Kecuali beberapa kali kebatalan dan ditetapkan lagi, seperti tai kucing, ayam, air liur,
sholat ada orang yang tipikal takbir Allah, Allah, Allah Akbar. Saya harus membarengi lafaz takbir dengan niat sholat yang tepat. Nah. Kayaknya itu cuma gara-gara otak kamu aja sama setan. Saya itu sudah berhasil menggerogoti otak kamu. Jadi ketika kamu sholat, kapan sholat itu tidak terhitung niatnya? Ketika kamu sedang sholat, lalu di depan, ingat, lalu di depan kamu melihat BTS lagi lewat. Contoh-contoh di sini mungkin ada yang api. Kamu lihat di depan tuh ada BTS lagi lewat. Ketika BTS lagi lewat, kamu lupa kalau dari awal kamu sedang niat sholat. Allah Akbar. Niat kamu awalnya kamu memang pengen sholat, tapi ketika kamu ngeliat BTS lewat, kamu ini lupa kalau kamu sedang sholat. Tapi gara-gara kamu terbiasa sholat setiap hari, tangan kamu dan saya bergerak. Allah Akbar. Juga, wah, Deyu, wah. Hingga akhirnya kamu lupa. Atau buat cowok-cowok, siapa tahu di depan lewat cewek cantik. Lewat itu cewek cantik hingga akhirnya kamu lupa misalnya kamu sedang sholat. Itu baru sunat kamu batal. Selama di dalam hati kamu ada niatan buat sholat, sah salat kamu. Gak usah dibikin ribut sama niat. Allah lebih paham. Allah itu sayang sama kamu. Inna hadzal dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Agama ini mudah. Agama ini gampang. Yang bikin ribet bukan agama, tapi intelen. Kalian semua yang bikin ribet, bikin sulit, dianggap agama ini terlalu banyak peraturannya, dianggap ini begini dan begitu. Asalkan kalau kita ini berusaha menekan nafsu kita, berusaha menghindari overthinking kita, aman tuh, agama itu lancar, sumpah lancar. Yakin gak sama Allah? Yakin, ya. Saya dulu itu waktu masih SMA punya teman yang was-was. Saya sudah nasihatin dia. Bro, gini bro, kamu ini begini. Dia apa? Dia alhamdulillah masya Allah itu di awal-awal dia baru hijrah. You know lah, orang-orang kalau di awal-awal baru hijrah lagi semangat-semangatnya ibadah. Yang apa? Masya Allah, tabarakallah. Walaupun pada hakikatnya yang diukur itu bukan di awal-awal, tapi istiqomahnya. Makanya muncul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabbal a'mali ila Allah ajwamuha wa imanna." Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang istiqomah, walaupun sedikit. Ada orang sebulan hatam Al-Quran dalam satu hari, tapi ada orang satunya sehari cuma baca satu lembar, tapi rutin setiap hari. Mana yang lebih bagus? Lebih bagus orang yang sehari satu lembar daripada orang yang satu bulan sekali langsung hatam. Jadi kalau di awal-awal kalian mau hijrah, itu gak usah terlalu banyak. Saya gak melarang kamu beribadah, tapi salah satu tips kalian biar istiqomah, ibadahnya gak usah dikumpulin, gak usah ibadah dikit-dikit. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan redaksi yang sama walaupun dengan nas yang berbeda, dengan tulisan yang berbeda, teks yang berbeda. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Kalau kalian mampunya segini ya sudah. Kalau kalian mampunya salat duha 2 rakaat, sudah, gak usah dipaksa-paksa. Kalau kalian tahajud cuma mampu 1 rakaat witir, sudah, 1 rakaat itu gak apa-apa, gak usah dipaksa-paksa. Kalau Anda terlalu maksa di luar daripada kemampuan Anda, percayalah, gak bakalan bisa istiqomah. Tapi saya pengen ibadah banyak. Oke, tapi jangan langsung di awal. Jangan langsung di awal. Dikit-dikit. Jadi sehari dari 1 tahun pertama katanya, ya apa ini kan Pak, apa namanya, bagus. 1 tahun pertama mungkin sholat duha kamu 2 rakaat, atau bahkan kamu rencanai 2 tahun ini saya sholat duha 2 rakaat doang. Sholat duha 2 rakaat doang. Di tahun ketiga baru kamu nambah 4 rakaat. Di tahun keempat kamu nambah lagi 6 rakaat. Di tahun kelima
Itu simpel. Jangan kita biasakan diri kita dulu. Jangan semua ibadah tiba-tiba dikerjakan ketika kita sedang semangat-semangatnya. Gak bakalan istiqomah. Gak bakalan istiqomah. Nah, ini kita lanjut lagi teman-teman. Ini kita lanjut lagi. Kawan saya ini kan awal-awal hijrah. Jadi dia itu ketika udah sholat masih di kelas. Kalau saya dulu kabur kelasnya, kabur dari kelas itu ketika ada. Ketika ada, ini trik saya dulu ketika lagi di kelas. Ini sebelum saya punya problem sama guru ya. Saya anggap aja ini sampah. Biasanya begini, aku remes-remes gitu di depan guru. Ibu, aku udah pernah bilang isi sholat. Bu, saya isi ke kantin. Gak pernah saya bilang gitu. Biasanya gaya saya itu ketika di kelas itu gini, ambil sampah atau ambil kertas saya sobek, saya gini. Saya remes-remes begini, terus saya bilang isi bu. Gitu, isi bu. Guru yang kayaknya saya buang sampah. Padahal intinya saya cuma bilang isi. Akhirnya saya keluar gitu, sholat atau ke kantin makan. Itu akan kurang positif biasanya. Ya biasa dong, kita ini juga remaja, kita juga pernah merasakan itu satu itu. Jadi waktu itu biasanya saya itu lari. Biasanya kamu sholat itu pas udah kumandang azan. Teman saya ini dia itu sebelum azan udah kamu sholat duluan. Gak salah, tapi dia lupa kalau sedang menuntut ilmu itu pahalanya lebih besar. Karena dia sedang menuntut ilmu. Ketika udah sampai di sholat, dia langsung bangun. Kamu tahu, dia berangkat duluan buat wudu. Tapi dia baru selesai wudu ketika sholat berjamaah selesai. Itu mungkin setengah jaman dihabiskan buat wudu, belum lagi sholatnya. Dia kehilangan pahala menuntut ilmu, dia kehilangan pahala sholat berjamaah di awal waktu, dan dia mendapatkan dosa baru. Apa? Israf. Buang air. Itu juga jangan dikira israf itu hal biasa. Sekarang orang israf itu seakan-akan dimudah-mudahin orang sekarang itu. Dibuat konten kan? Dibuat konten, israf, takbir. Apalagi kemarin banyak orang bikin konten yang itu loh, yang bikin kita kesel itu loh. Mana? Yang soal kemarin itu yang ada orang pakai kaos kaki dibawa ke kamar mandi, ada orang yang keremesan mie itu dibuang. Ada kira keremesan mie yang ada buang itu, bukan mie Indomie yang tidak ada masukkan yang remesnya Anda buang itu ketika Anda buang, Anda jangan pikir itu tidak dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dimintai. Jangan dibuang itu keremesan mie. Please. Teman-teman yang kalau udah makan di sini nempel ya. Jangan dibasuh, timun. Jangan dibuang, jangan dibasuh, timun. Itu keremesan mie yang Anda buang, itu kelak akan ditanyai di hadapan Allah. Kenapa kamu membuang makanan? Kamu takdir. Kamu gak bisa dong nanti. Ya Allah, ini cuma keremesan mie doang. Gak bisa. Sesungguhnya orang-orang yang bazir itu temannya setan. Itu bukan saya yang ngomong, Allah yang berfirman. Sesungguhnya orang-orang itu bazir, orang-orang yang senantiasa buang-buang duit, buang-buang makanan, buang-buang apa kayak. Mereka itu adalah ikhwana syaitan. Temannya setan. Temannya siapa? Setan. Jadi dia udah buang-buang air, lalu kehilangan pahala berjemaah, kehilangan pahala menuntut ilmu gara-gara waswasnya dia. Jadi orang yang waswas itu hakikatnya dia sayang sama Allah, dia cinta sama Allah, tapi cintanya yang mengendalikan siapa? Setan. Itu yang kendaliin.
Jadi ayo kita tawakal sama Allah, serahkan semuanya sama Allah. Tugas kita cukup beribadah, beribadah. Tugas kita itu beribadah. Beribadah kita sebanyak-banyaknya, berbuat baik sama sesama, berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Dengan dada kamu itu sampai dada aja tuh, sampai dada aja. Tapi kalau udah jadi setan itu teman kita buka dada kita, tembuslah ke dalam hati kita. Oh, hati kita yang jadi penyakit di situ. Kalau akhirnya kita buka dada kita itu, tutup pelindung hati kita buka nih, setan diterima nih bisikan-bisikan tadi situ. Nah, oke guys, saya tuh dapat benang merahnya. Ternyata kalau kita udah jadi temannya setan, mereka anggapan aja temennya, tapi akhirnya nanti jadi musuh juga tuh. Gak bakal mau tanggung jawab sama kita nanti di akhirat kan. Sweatan sama sweatan. Oke. Dan itu mainnya halus. Begitu guys ya teman-teman semuanya, akhirnya sampai lagi tadi 46 ini, karena waktu kita sampai 45. Oke, untuk teman-teman yang donasi, terima kasih. Jangan lupa donasi lagi dengan cara gampang sekali, kirim apa namanya? Kirim gift karena dan kemarin agak kita mendapatkan nominasi juga. Oh, ya teman-teman, makasih semua ya. Iya, thank you so much buat semua kawan-kawan sekalian, karena saya dan Aga mendapatkan nominasi apa terbaik kemarin, terfavorit ya, terfavorit, 2 players terfavorit. Iya, saya dan Aga mendapatkan nominasi apa namanya, konten kreator terfavorit di GoPlay. Iya. Keren juga. Makasih supportnya teman-temannya, ini kan gara support teman-teman juga. Oke, kita sama-sama doakan kebaikan. Udah cukup Chan? Udah cukup ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah, mungkin ini sampai kita